Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman daimain ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah allazi la nabiyya ba'dah. Saya sebagai pengamat pengamat dari polemik nasab ini akan menilai mana yang lebih kuat. Yang lebih kuat maksudnya bukan yang lebih banyak, tapi yang lebih rasional, yang lebih kuat argumennya antara kedua belah pihak. Ternyata setelah saya nilai contoh yang pertama mengenai Sayyid Ahmad bin Isa itu menurut kitab yang ditulis dari abad ke-4 sampai abad ke-9 Hijriah semuanya menyatakan hanya punya anak 3 itu menurut Kiai Imad kemudian setelah 550 tahun kemudian ternyata ada kitab yang mengatakan bahwa anaknya 4, yaitu bertambah jadi 4. Jadi pertama Ahmad bin Isa itu mempunyai anak yang bernama Muhammad, Ali dan Husain. Kemudian 550 tahun kemudian bertambah jadi 1, yaitu Ubaidillah. Ubaidillah yang dicantumkan nasabnya pada Ahmad bin Isa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari para yang pro Alawi mengatakan tidak tercatat itu bukan berarti tidak ada Bisa saja lupa, bisa saja tidak ditulis seperti itu. Nah, menurut Kiai Imad tidak mungkin tidak akan ditulis karena pencatatan nasab itu memang sejak dahulu sudah ada sudah ada Naqobatul Ashraf intinya. Sampai sekarang di setiap penjuru dunia ini ada perwakilan Ada perwakilan setiap cucu Kanjeng Nabi Muhammad SAW lahir, maka semuanya tercatat dan dilaporkan ke NA pusat Naqobatul Ashraf, bukan dilaporkan ke RA Rabithah Alawiyah. Nah, jadi yang pertama hal itu. Jadi mereka mengatakan tidak tercatat bukan berarti tidak ada. Apanya yang mau dicatat kalau memang tidak ada? Anak ini sudah kalah ini. Ini sudah kalah total, tidak logis dan tidak masuk akal. Kemudian framing misalnya apa lagi Isra Mi'raj bagi muqaddam itu Isra 70 kali dalam sehari. Menurut Kiai Imad dan kawan-kawan itu tidak masuk akal Walaupun terkadang terjadi amrun khariqun lil adah allazi yaqa'u ala yadil auliya. Bisa saja perkara yang luar biasa itu terjadi pada diri seorang waliullah Tapi tidak demikian menurut Kiai Imad karena Isra dan Mi'raj itu silakan Anda baca dalam kisah Isra dan Mi'raj, banyak kitabnya Jadi untuk menembus kemustawan itu jaraknya luar biasa Dan hanya Nabi Muhammad yang bisa sampai ke situ, ke tempat itu, Sidratul Muntaha itu. Hanya Nabi Muhammad. Malaikat Jibril pun tidak bisa, tidak mampu Jadi sehingga di tempat itulah Nabi Muhammad digelari dengan Al-Habib. Allah mencintai Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad pun mencintai Allah. Nabi Muhammad mencintai umatnya dan umatnya mencintai Nabi Muhammad. Itulah Al-Habib. Seperti apa yang telah digelarkan atau disematkan pada Nabi Ibrahim, tapi bukan kata Al-Habib tapi Al-Khalil. Al-Khalil itu sama artinya orang yang dicintai. Jadi Al-Khalil itu adalah Allah menempatkan dia sebagai orang yang dicintai. Karena setiap mendapatkan ujian maka Nabi Ibrahim selalu menunaikannya. Wa idzibtala Ibrahim fa'atammahu. Apabila Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah, maka selalu menunaikan perintah-perintah yang sesungguhnya itu adalah ujian. Nah, teman-teman yang saya hormati jadi menurut
kaum Ba'alawi itu bisa terjadi ya, karena itu merupakan apa ya, bisa Isra secara rohani, sedangkan Isra dan Mi'raj itu bukan hanya rohani saja, tapi ruhan wa jisman ya. Ruhan wa jisman, ar-ruh dan jasmani, ar-ruh dan jasad ya. Bukan hanya ruh saja. Jadi menurut ahli sunnah wal jamaah sulit ya, mustahil terjadi demikian. Kemudian menurut kaum Ba'alawi itu misalnya ya faqih muqaddam menjadi gurunya Nabi ya, guru nahwu Nabi ya. Jadi Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain dalam hal nahwu berguru kepada faqih al-muqaddam. Nah, menurut Ke'imat Nabi Muhammad itu al-ummi ya. Tidak bisa baca, tidak bisa baca tulis ya, maksudnya tidak bisa baca, tidak bisa tulis, yang disebut dengan al-ummi. Tapi Nabi Muhammad itu bersifat fatonah, cerdas. Artinya Nabi Muhammad punya kecerdasan walaupun tidak faham, walaupun tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Nah, oleh karena itu menurut pendapat Ki Imad dan kawan-kawan, kalau Nabi Muhammad dikatakan Isra apa ya? Kalau dikatakan sebagai murid atau Nabi Muhammad, dengan kata lain Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali juga Sayyidina Husain berguru kepada faqih muqaddam, itu adalah penghinaan. Nah, menurut mereka itu adalah karomah yang luar biasa. Kemudian lagi menurut Ke'imat itu ya Sultanul Aulia Ghathil A'zam Qutubil Alamin, yaitu Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jalani. Tapi menurut Ba'alawi dan kawan-kawan yang pro Ba'alawi, bukan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, tapi Faqih Al-Muqaddam. Faqih itu seseorang yang pandai ilmu fikih, Al-Muqaddam itu yang sangat terkemuka. Tidak ada yang lebih terkemuka dari dia, Faqih Al-Muqaddam. Jadi ahli sunnah wal jamaah tetap saja menganggap, meyakini Sultanul Aulia Ghathil A'zam Qutubil Alamin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan banyak lagi ya khurafat. Nah, jadi setelah dinilai mana yang lebih kuat. Nah, kemudian ada lagi ini yang lebih meyakinkan ya, yang lebih meyakinkan. Jadi kalau zuriyah Nabi Muhammad itu ciri-cirinya tidak pernah ngaku-ngaku sebagai zuriyah. Karena mengaku zuriyah itu sangat berat. Sedangkan kaum Ba'alawi kalau tidak diakui malah marah-marah seperti itu. Nah, banyak lagi contoh, bahkan kalau dibahas sekarang ini bisa saja satu hari nggak selesai tentang masalah hal ini, pro kontra dan mana yang lebih kuat. Nah, selanjutnya ada lagi anggapan bahwa masalah sekarang ini tahun 2005 kan saya banyak mengharapkan, kemudian teman-teman banyak mengharapkan selesai polemik nasab ini di zamannya Pak Prabowo, tapi ternyata masih tidak bergerak, masih tidak ada inisiatif dari pemerintah, baik itu dari Menteri Agama, kemudian dari MUI, dari Bapak Prabowo sendiri. Mengapa demikian? Ya, karena memang tidak ada undang-undangnya yang berhubungan dengan masalah pernasaban. Enggak ada undang-undangnya. Karena pemerintah itu adalah menjalani apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Nah, menurut yang pro Ba'alawi, dianggapnya ini bukan sesuatu yang serius, dianggapnya bukan sesuatu yang yang bertentangan dengan negara, bukan seperti itu. Bukan dianggap tidak serius, tapi pemerintah tidak campur tangan dalam hal pernasaban karena memang tidak ada undang-undangnya. Nah, kecuali nanti menyangkut desintegrasi,
mengadu domba dan seterusnya, dan sampai parah pasti pemerintah bertindak, terutama keamanan pasti bertindak. Apa yang telah terjadi kan bisa kita sedikit kembali, ingat kembali, seperti para habaib yang sudah keluar masuk penjara. Itu karena apa? Karena radikalisme, karena kekerasan, intoleran, ya, menjadi provokator, ya, menjadi pengobar kebencian terhadap pemerintah. Seperti halnya Habib Bahar itu kan sudah masuk penjara, kemudian Habib Rizik juga masuk penjara. Lah, kalau sampai seperti itu pasti ditangkap. Jadi kalau mengancam integrasi atau mengancam keutuhan negara Republik Indonesia pasti akan ditangkap, walaupun tidak ada undang-undangnya. Karena undang-undangnya itu menyebarkan kebencian, itu bertentangan, atau memecah belah masyarakat, itu bertentangan dengan undang-undang negara kita. Kalau masalah nasab, ini memang pemerintah tidak ada undang-undangnya, kecuali nanti pemerintah atau Bapak Prabowo mengangkat menteri urusan pernasaban internasional, atau mengangkat menteri urusan nasab Ba'alawi, atau dengan nama menteri menteri nasab, menteri yang mengurusi nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baru itu bisa dijalankan, dan baru masyarakat ini bisa menyalahkan pemerintah kalau sudah ada undang-undangnya tentang pernasaban. Kalau tidak ada, ya sendiri-sendiri saja. NU bersikap, apalagi itu ya. Karena NU di atas dan di bawah itu tidak sama. NU pusat seakan-akan mendukung Ba'alawi, tapi NU di daerah banyak yang tidak mendukung Ba'alawi, bahkan pro keiman. Ya. Kemudian MUI bisa saja bersikap, bisa saja bersidang, tapi itu dengan restu dari presiden juga. Kalau tidak ada restu, kalau tidak ada artinya tidak diberitah. Ya, tidak bisa, ya. Karena undang-undang di Indonesia itu enggak ada. Tapi seandainya dilaksanakan oleh MUI itu malah bagus, ya. Justru pemerintah akan berterima kasih karena sudah MUI menyatakan sikap, mengeluarkan fatwa tentang polemik nasab ini, seperti itu. Jadi kalau sekarang ya secara parsial, siapa saja boleh bersikap dan berpendapat, karena masih belum ada yang mengangkat masalah ini supaya reda, supaya habis. Siapa yang berhak adalah pemerintah. Hukmul hakim, ya, raf'ul ikhtilaf. Keputusan pemerintah bisa mencabut seluruh perbedaan-perbedaan. Ya, semoga pemerintah dapat menyuruh pada Bapak Menteri, ya, Menteri Agama atau MUI yang punya otoritas dalam hal hukum keislaman, ya. Dan menurut saya itu bagus seandainya bisa dilaksanakan. Enggak dilaksanakan, ya terus saja berlanjut, ya, sampai 2005, 2006, 2007, bahkan ya sampai kapan? Nah, sampai kapan polemik ini akan berakhir? Yaitu sampai para habaib mengaku dengan jujur bahwa para habaib bukanlah keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, semoga bermanfaat dan semoga menjadi sebuah kesadaran. Silakan video ini di-share, silakan video ini dibagikan, barangkali bermanfaat. Ini merupakan bentuk Ini merupakan bentuk kecemburuan kami sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangankan syariatnya, jangankan keluarganya Nabi, nasabnya Nabi saja dihancurkan, dibelokkan, umat Islam tidak akan terima. Ya, mengapa tidak terima?
Semua umat Islam tidak terima kalau Nabi Muhammad dilecehkan, sejarahnya dicaci maki dan selain sebagainya, atau dzurriyyahnya, keturunannya dicaci maki. Mengapa tidak terima? Itulah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya juga hormat, saya juga mencintai kepada dzurriyyah Nabi. Tapi saya hanya mencintai dzurriyyah Nabi yang asli. Siapa itu? Adalah yang bergelar Sayyid atau Syarif. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.